Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau readingan ya untuk Divine Feminine ya. Situasi dan kondisi kamu Divine Feminine, entah kamu atau pasangan kamu ya, situasi untuk Divine Feminine. Tetapi sebelum itu jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya lebih bersemangat untuk bisa membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya ya. Ini bukan hanya permainan energi ya, tetapi ini juga bukan panduan 100% panduan hidup kamu ya. Selalu berserah pada Sang Pencipta ya. Ini sebuah games ya, tetapi permainan menarik energi, sehingga saya minta kepada kalian yang mendengarkan readingan ini bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan kartu tarot. Yang baiknya kamu ambil, yang buruknya bisa kamu pakai untuk berjaga-jaga di hari-hari berikutnya ya. Dan ini untuk readingan ini ya, tidak terbatas ruang dan waktu ya, entah kamu di mana dan kapanpun ya kamu mendapatkan channel ini, berarti ini energi kamu ya. Dan ini Divine Feminine ataupun Divine Masculine ya, ini tidak mengenal gender ya, karena ini permainan energi. Kamu harus bisa menentukan posisi apakah kamu Divine Feminine ataukah kamu posisinya di Divine Masculine ya. Jadi seperti begitu ya. Kalau seandainya kamu orangnya agak keras dibandingkan pasangan kamu, berarti kamu energinya Divine Masculine ya. Begitupun sebaliknya ya, karena identik dengan maskulin itu agak perkasa ya, agak ya identik dengan pria ya, tetapi bukan berarti pria Divine Masculine ya. Kalau seandainya energi kamu pasangan kamu yang cewek dia lebih strong daripada kamu, berarti energi kamu Divine Feminine ya. Jadi itu yang biasa dipertanyakan kepada saya ya, antara perbedaan antara Divine Feminine dan Divine Masculine. Jadi tentukan sekarang energi kamu di mana, apakah kamu Divine Feminine ataukah kamu di Divine Masculine ya. Oke, kita langsung aja ya. Situasi Divine Feminine ya. Kalian fokus pada kartu ya. Bayangkan juga orang yang ingin kamu readingkan ya. Kita baca doa sambil kita kocok kartu ya. Situasi dan kondisi dari Divine Feminine ya. Oke, kita lihat kartunya. Oke, Divine Feminine ya. Saya lihat Divine Feminine kamu enjoy pada diri kamu ya. Kamu bahagia dengan diri kamu walaupun kamu tersakiti ya. Ini entah cewek, cowok, kalau seandainya energi kamu dengan pasangan kamu lebih dominan pasangan kamu, berarti kamu feminim ya. Energinya kamu feminim, tidak mengenal gender ya. Jadi kalian harus bisa menempatkan posisi di mana kamu berada ya. Kalau seandainya kamu mendominasi, berarti kamu walaupun kamu perempuan ya, berarti kamu Divine Masculine ya. Yang saya bahas sekarang ini Divine Feminine ya. Divine Feminine ini basically hidup kamu ya lebih enjoy ya. Memang banyak pertengkaran antara kamu dan pasangan ya, terutama yang sudah menikah ya, karena ada perselisihan paham dan adanya triparty ya. Dan saya lihat juga walaupun yang tidak menikah atau masih berpacaran, saya lihat juga ada triparty ya, sehingga banyak sekali masa lalu yang kelam ya, yang memang membuat kamu trauma ya. Dan itu yang salah satu yang membuat kamu ragu atas pasangan ya.
Saya lihatnya seperti gitu. Kamu basically biasa aja, menjalani hidup biasa aja. Memang saya lihat kamu untuk sekarang sudah lebih enjoy, lebih ya berserah kepada Sang Pencipta ya. Tidak mau memikirkan yang masa lalu, yang lalu biarlah berlalu ya. Kalau seandainya dia pergi meninggalkan kamu ya, pasangan kamu dia lebih memilih pihak ketiga, saya lihat kondisinya malah kamu yang lebih baik dibandingkan dia ya. Saya lihatnya seperti gitu. Kondisi maskulin dia tertatih-tatih juga dengan artinya dia mendapatkan karma dari kelakuan buruk di masa lalu ya. Dengan pihak ketiga saya lihat pihak ketiga ini meninggalkannya juga ya. Jadi dia mendapatkan karma dari apa yang dia lakukan kepada kamu ya. Saya lihat kamu happy, enjoy, malah divine maskulin yang ingin balikan ke kamu ya. Tetapi saya lihatnya dia ragu ya, dikarenakan memang egonya tinggi ya. Dia ragu apakah kamu masih mau menerima dia atau tidak ya. Untuk sekarang dia masih ragu ya, tetapi saya lihat ke depan pasti dia akan datang ke kamu ya. Ini energinya bisa dalam tanda kutip sudah terjadi ya, ataukah nanti ke depan akan terjadi ya. Jadi ikuti aja ritme dari energi universe ya. Saya lihatnya seperti gitu. Dalam hati kecilnya dia ada penyesalan, tetapi dia untuk mengungkapkan atau meminta maaf kepada feminim ya, dia agak ragu ya, dikarenakan ya itu egonya tinggi ya. Dia hanya mau ya gitu ya, dia mau mengambang aja, dia mau minta maaf juga tidak, mau menerima maaf kamu juga tidak ya. Jadi posisi feminim ini bingung ya, mau menempatkan diri bagaimana, apakah kita harus pisah ataukah bagaimana, harus ada kejelasan ya. Tetapi memang saya lihat di sini maskulin penuh penyesalan dan mau lari dari kenyataan ya. Dia tidak mau menyelesaikan persoalan yang terjadi ya. Dia hanya ya sudah biarkan aja, lepas aja. Jadi nggak ada tanggung jawab sama sekali ke entah ke pasangan ataupun ke keluarga ya. Dia orangnya keras kepala dan egonya sangat tinggi ya. Sehingga ya itu, walaupun dia ada tripartinya pun meninggalkan dia ya, karena dia energi negatifnya sangat tinggi ya. Ke kamu juga itu energi negatifnya saja yang di monoton apa dibilangnya, dengan kamu nggak sinkron ya, dikarenakan ya energi kamu dengan dia tidak balance ya. Dia selalu mendapatkan ya kalau dibilang ya bahasanya kayak macam selalu tidak beruntung ya, dikarenakan dirinya sendiri. Tetapi kamu yang disalahkan, orang lain yang disalahkan, entah keluarganya, entah saudaranya, entah pasangannya ya. Itu gara-gara kamu, itu gara-gara ini, karena ini gitu ya. Padahal sebenarnya itu dari dia ya. Tetapi dia selalu mencari-cari masalah untuk menyudutkan orang di sekitarnya ya. Dia tidak pernah mau disalahkan, dia selalu jadi gitu ya. Jadi sekarang feminim saya lihat kamu lebih enjoy, malah kamu punya energi lebih bagus, karir juga bagus, keuangan juga lebih baik dibandingkan bersama maskulin ya. Selama ada maskulin kamu stres ya, sehingga mempengaruhi kinerja kamu, mempengaruhi juga perekonomian kamu ya. Karena itu tidak balance-nya energi negatif datang ke kamu, sehingga ya anggap saja kesialan dari pasangan kamu jatuh juga ke kamu, imbasnya juga ke kamu, imbas ke keluarga. Korban yang sudah menikah pasti korbannya anak-anak, intinya gitu aja ya. Saya lihat maskulin orangnya egois ya, feminin kamu lebih bahagia sekarang, lebih enjoy. Memang ada beberapa hal dari kalian yang merasa kenapa hidup saya begini, kenapa hidup saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, saya selalu menolong, saya ya tapi kenapa saya didapatkan dari universe persoalan hidup kayak seperti begini loh. Kamu merasa kecewa juga kadang-kadang kepada universe ya. Tetapi ingat, universe itu selalu memberikan yang terbaik pada kamu ya. Entah kamu pisah ataupun tidak dengan pasangan kamu ya, basically universe ingin menunjukkan kepada kamu siapa orang yang benar-benar tulus kepada kamu ya. Bukan berarti pasangan kamu itu tulus ya, mungkin musuh kamu tulus ya. Intinya kan kita tidak tahu hati orang pada saat dia posisi tertekan, itu baru muncul sifat aslinya, baru kita bisa lihat ini orang tulus ataukah tidak ya. Karena pada saat kita posisi senang, posisi bahagia, semua datang dengan penuh
ya kita tidak tahu apakah ketulusan ataukah hanya topeng ya untuk memanfaatkan kita ya, atau untuk hanya happy dengan kita ya, karena kita kan lagi posisinya lagi ada uang, ada yang bisa ya artinya have fun dengan dia ya. Tetapi pada saat kita posisi terpuruk, apakah dia berada di posisi masih setia bersama kita atau tidak? Itu ya. Jadi kita harus bisa berpikir di situ. Jangan pernah menyalahkan universe, kenapa saya harus begini, kenapa saya harus begitu, kenapa. Ingat hukum tabur tuai. Kalau memang seandainya kamu feminim selalu memberikan yang terbaik buat lingkungan, untuk keluarga, untuk bahkan untuk diri kamu sendiri, dan bahkan untuk tumbuhan sekalipun, itu berenergi ya, itu yang akan datang ke kamu ya. Seandainya kamu masih mau menerima energi negatif ya, nanti energi negatif itu yang akan menghalang semua apa yang ingin kamu raih ya. Kenapa kamu harus menangisi atau menyesali hal yang sebenarnya tidak perlu disesali? Kalau memang dia nggak sesuai dengan karakter kamu, ibaratkan membawa energi negatif, kasarnya kenapa kita harus mempertahankan orang yang tidak baik tidak baik untuk masuk di dalam kehidupan kita, gitu ya. Jadi feminim, kamu harus enjoy. Memang sekarang kamu ada kebangkitan dibandingkan hari-hari kemarin. Kamu sudah lebih move on, dan sudah malas dengan suara sumbang dari kiri kanan ya. Mau ya gitu. Akhirnya sekarang terbuka ya. Saya lihat memang maskulin ini memberikan banyak sekali cerita-cerita buruk ya, dengan dramanya yang mendramatisir sekali, seakan-akan dia korban atas semua yang terjadi ya. Tetapi sekarang publik bisa melihat bahwa yang sebenarnya yang salah siapa. Kamu enjoy aja, kamu tidak pernah mau membuat statement, tidak mau meminta pembelaan atau membuktikan bahwa ini kebenaran sebenarnya cerita ini gitu ya. Kamu diam. Tetapi universe sedikit demi sedikit membuka tabir dari pasangan kamu ya, yang maskulin ya, dengan mungkin dia punya ya artinya orang menilai dari kelakuannya ya selama ini, apakah dia bertanggung jawab dengan keluarga atau tidak, ataukah dia menelantarkan keluarga ini kalau sudah menikah ya. Jadi seperti gitu. Entah kalau belum menikah ya lihat kondisinya, apakah di dunia maya, Facebook ataupun Instagram ataupun apapun, kira-kira karakternya bagaimana ya. Orang bisa menilai sendiri dengan kepribadian dari pasangan kamu itu ya. Intinya gitu aja. Jadi kamu tidak perlu apapun yang terjadi dalam hidup kamu itulah yang terbaik ya. Jangan pernah menyalahkan universe, karena saya lihat di sini feminim, kamu memang ada kekecewaan dengan nasib kamu ya. Kenapa saya sudah berjuang, saya sudah berbuat baik ke orang ya, tetapi untuk saya sendiri kok tidak ada. Itu karena kamu kurang menyayangi diri kamu. Kamu lebih mendrama juga ikut sama dari energi pasangan kamu ya, dari energi maskulin itu penuh drama. Jadi yang datang ke kamu juga itu drama, hanya sebentar hingga langsung pergi juga ya. Tidak ada ketulusan ya. Itu yang saya bilang, energi-energi ini harus kamu jaga. Kalau memang orang di sekitar kamu, entah pasangan, entah siapapun, tetapi kalau kamu merasa tidak sinkron dengan kamu harus menghindar ya. Bukan berarti pergi selama-lamanya, tidak, tapi membatasi diri ya. Entah kamu dengan partner kerja ya, intinya gitu. Tetap harus ada komunikasi ya, apalagi kita di dunia ini kan tidak bisa hidup sendiri ya. Kita pasti butuh sesama ya. Ya kurangi aja intens dengan kamu, dengan hubungan dengan orang yang membawa energi negatif dengan kamu ya. Intinya gitu, nggak usah mempertahankan sesuatu yang tidak perlu ya, karena itu akan membawa energinya berpindah ke kamu, dan akhirnya kasarnya kesialan semua datang ke kamu. Apapun yang kamu tidak inginkan akan datang ke kamu, karena ya itu kamu menyerap energi dari orang-orang negatif, orang-orang toksik ya. Intinya seperti gitu. Tetapi ingat, kamu juga harus berpikir yang positif. Jangan berpikir bahwa karena kadang-kadang itu manusia ini tidak bisa berpikir ya, kayak macam egonya tinggi ya. Dia sudah tahu salah tapi dia melakukan ya, sama seperti maskulin.
Saya lihatnya seperti gitu. Maskulin ini sudah tahu salah tapi dia masih melakukan. Ya, dia sudah tahu dia meninggalkan keluarga, dia meninggalkan pasangan, ya. Entah yang sudah menikah atau masih berpacaran. Ya, dengan adanya triparty, tapi dia tetap lanjut aja dengan tripartinya. Toh kalau dia putus dengan tripartinya, dia cari triparty yang lain yang bisa membuat dia happy, membuat dia nyaman, karena dia orangnya egonya sangat tinggi, ya. Hanya mau happy, hanya mau senangnya aja. Tapi pada saat tripartinya juga susah, dia akan meninggalkan dan mencari orang lain lagi yang bisa membuat dia nyaman, ya. Kenapa harus kita mempertahankan orang seperti begitu? Ya, untuk kamu ya feminim, bukan berarti saya bilang harus kamu, seandainya kalau kamu sudah menikah, ya itu saya nggak bisa bicara banyak ya. Ini saya bicara terutama dalam tanda kutip untuk yang masih berpacaran. Kalau sudah menikah ya saya tidak bisa memberikan bilang harus berpisah atau bagaimana ya. Karena ini kalau sudah menikah itu ritme dalam hal ini saya kembalikan lagi ke kalian, ya. Entah kalian mau memaafkan, entah, karena ya itu kalau kita sudah janji kepada Sang Pencipta, ya janji adalah hutang, ya. Kalau kita bilang kita berpisah, ya itu kembali lagi ke diri kamu, ya. Saya tidak bisa berbicara banyak untuk orang yang sudah menikah ya. Ini saya hanya bisa memberikan, kalau yang untuk agak riskan seperti gini ya hanya untuk yang masih berpacaran. Jadi orang yang masih berpacaran, kalian ya, kalau seandainya kamu feminim, harus bisa lebih bersinergi dengan pasangan, baru bisa menentukan apakah dia cocok untuk pasangan hidup saya atau tidak. Jangan hanya karena saya cinta. Ingat ya, kehidupan itu bukan makan cinta. Ya, pada saat kita sudah menikah, bukan cinta-cinta lagi. Ya, dia ganteng, dia ini, dia enggak ada. Ingat, kalau kita menikah tidak ada kegantengan, tidak ada kecantikan. Ya. Pada saat kita menikah, itu yang dituntut itu tanggung jawab. Kalau dia bertanggung jawab, berarti dia sudah bisa menikah. Kalau tidak punya tanggung jawab, ya nggak usah nikah. Ingat, kegantengan dan kecantikan itu hanya semu, ya, hanya sementara. Gitu ya. Karena sering usia, kecantikan dan kegantengan itu akan luntur. Ya, akan keriput. Entah kamu mau pakai skincare bagaimanapun, ya. Tetapi kalau kita cinta dengan tulus, walaupun dia mau seburuk bagaimana, ya, tapi karena dia tulus, dia tidak akan pernah meninggalkan kamu, ya. Entah kamu sakit, dia akan merawat kamu. Jadi dari situ ya, yang masih berpacaran, kamu sebelum melangkah ke pernikahan, kamu juga harus bisa lihat kondisi dari pasangan kamu ya. Karena kalau kita sudah dalam tahap pernikahan itu memang harus lebih banyak rela berkorban ya. Bukan menikah itu kita dilayani istri suami, nggak ada, kita yang melayani. Jadi kalau kamu belum siap untuk melayani semuanya, masih mau dilayani, ya jangan nikah. Biasa itu salah kaprah ya, orang biasa bilang itu nanti kalau kamu nikah sudah ada istri kamu yang ini. Ingat ya, pekerjaan suami dan istri itu harus seimbang. Bukan berarti sekarang suami harus dilayani ini tidak ya. Harus ada kerjasama yang baik antar pasangan. Kalau tidak ya sudah akan buyar itu. Ingat ya, jangan pakai orang-orang dulu punya istilah nanti diurus istri ya, ini tidak ada. Suami yang baik itu bisa melayani istri, anak dan semuanya kebutuhan. Kalau memang kamu nggak bisa memenuhi kebutuhan ataupun menerima keluh kesah dari istri dan anak-anak, ya jangan nikah. Ya, biasanya tuh saya lihat para suami, istri saya tuh ngeluh terus, ya, komplain ya. Artinya saya dari klien ya, itu kan tugas seorang kepala keluarga. Keluh kesah istri itu harus didengar. Kalau tidak, dia pergi cari ke orang lain dong. Atau mau kemana? Gitu ya. Jadi kadang-kadang saya tertawa juga ya. Ini kenapa nih orang nih modelnya kayak macam sudah zaman now tapi masih zaman primitif. Ingat ya, keluh kesah istri itu ditanggung suami, anak istri dan semua keluarga besar. Jadi kalau belum mau menanggung macam-macam, masih mau dilayani, jangan nikah. Itu saja ya yang pesan buat yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah ya rubah mindset kamu. Ya, kita lihat lagi ke depan kira-kira bagaimana, apakah dia maskulin ini masih tetap saja dengan dia punya
pola pikir, ataukah ada perubahan-perubahan yang bisa membuat hubungan kalian lebih baik, ataukah bagaimana ya? Oke, saya lihat memang maskulin ya, dia menyesal ya, tetapi itu egonya tinggi ya, untuk meminta maaf kamu sampai sekarang dan kedepannya nggak akan dia malah mau kamu yang ke dia. Kenapa harus seperti gitu nih orang ini ya? Jadi gitu ya, dia lebih malah pergi dibandingkan meminta maaf dan memulai introspeksi diri. Dia taunya dia benar, dia hebat, walaupun dia tahu salah dalam hati, tapi untuk casing hal untuk yang dia lakukan itu serasa dia paling hebat, seakan dia korban. Tapi ingat ya, kamu pun nggak usah takut feminim ya, karena universe memberkati kamu. Ingat, ada hukum tabur tuai. Dia tidak akan kemanapun mencari apapun yang dia inginkan sesuai dengan yang dia cita-citakan, tetap akan gagal ya, karena kegagalan itu karena energinya negatif semua ya, dan karma di masa lalu ya. Makanya saya bilang kadang-kadang kita bisa menipu manusia, tetapi kita tidak bisa menipu universe ya. Alam semesta pun tidak bisa ditipu sesuai dengan energi kamu ya. Itu semuanya permainan energi ya. Kamu mau mendapatkan apapun harus berenergi ya. Sama seperti kita memakai contohnya ya, kita memakai mobil atau motor, kendaraan aja itu harus punya chemistry ya. Kamu ugal-ugalan di jalan seakan-akan kayak motor itu barang sampah ya, nanti dia juga akan seperti gitu, akan cepat rusak ya, akan membuat masalah buat kamu, entah ketabrakan, entah ya, kita bicara gitu ya. Makanya saya bilang itu semuanya itu berenergi. Jangan karena dia bilang benda mati ataupun apapun, tetapi kalau kamu sayang dengan benda yang mungkin kamu rasa ini mainan anak-anak atau apa ya, tapi dia akan awet ya. Karena ya itu, makanya saya bilang harus mencintai, ada rasa chemistry. Walaupun kamu mendapatkan pasangan, seandainya kamu posisinya maskulin yang mendengarkan saya, walaupun kamu mendapatkan pasangan yang super, contohnya nih, kamu di posisinya pria ya, mendapatkan pasangan wanita yang super cantik kayak bidadari ya, tetapi energinya negatif, tetap saja kamu ngerasa kayak dia yang biasa-biasa aja di luar yang lebih baik, lebih cantik ya, karena kamu sudah berpikiran negatif sama pasangan kamu. Tetapi kalau pasangan kamu biasa-biasa aja, tetapi kamu memang menyayangi dia, memberikan energi positif, kamu merasa betah di rumah ya, auranya itu kayak senang aja di rumah. Tapi kalau kamu sudah istri kamu bersolek, cantik, itu gitu ya. Tetapi kenapa perselingkuhan banyak di luar? Ya itu, karena aura di dalam rumah itu negatif semua, panas, dia nggak nyaman di rumah, nggak betah di rumah, dia mau have fun dengan orang lain. Makanya kebanyakan itu dibilangnya loh, kenapa istri lebih cantik daripada pelakornya ya. Ini kita pakai bahasa yang agak gaul-gaul sedikit, yang kekinian ya. Tetapi dia artinya istrinya cantik, tetapi dia masih mau dibandingkan pelakor ya. Tetapi kenapa dia mau sama pelakor itu ya? Ya itu, walaupun mau kecantikan apapun ya, tetapi kalau energi tidak seimbang antar pasangan ya, tetap aja dia merasa itu istrinya nggak cantik ya. Karena bicara pelayanan, bicara hati ya, bukan bicara kecantikan dan bagaimanapun. Karena kalau energi negatif di dalam rumah, entah ganteng, entah cantik ya, tetap aja dilihat buruk ya. Coba kalau kita lagi tidak baku nyaman atau kita marah sama orang, mukanya jutek, cuek ya, apakah kita senang atau tidak? Pasti kita jauh-jauh walaupun dia cantik ya. Nah itu, harus kita memberikan energi positif pada pasangan ya, terutama diri kamu ya. Ini yang saya bilang ya, karena saya lihat di kartu ini kamu terlalu banyak drama juga ya, mau membahagiakan orang-orang di sekitar kamu, dan kamu akhirnya menjadi korban karena kamu melalaikan kebahagiaan diri kamu sendiri, feminim ya. Kamu harus bahagiakan diri kamu ya. Salah satu kunci utama dari energi positif bisa kamu raih, yang pertama itu harus diri kamu dulu ya. Kamu membahagiakan orang sedangkan kamu saja tidak bahagia, bagaimana itu? Kamu mau menolong orang sedangkan kamu sendiri ada kesusahan, jadi tidak maksimal, malah buyar semuanya. Kamu sakit, dia orang yang kamu tolong pun tidak bisa dibantu, dia pun ikut sakit gitu ya.
Jadi yang utama dan terutama bahagiakan diri kamu. Energi positif bisa masuk itu kalau kamu bahagia, kamu merasa nyaman dengan diri kamu, kamu pokoknya intinya tidak perlu siapa-siapa. Ya bahasanya kayak gitu. Saya nggak perlu siapa-siapa, saya dengan diri saya sendiri. Entah orang mau bicara apapun, ya saya ini saya. Terserah dia punya statement mau bagus tidak, itu mulut-mulut dia. Kenapa harus kita ini? Orang bisa berbicara bagaimanapun mau menilai kita kok. Kenapa kita harus larang? Kenapa kita harus menyembunyikan kekurangan kita? Kalau memang saya cerewet, ya memang saya cerewet. Tapi mungkin kalau cerewet baik, oke. Tapi kalau cerewet yang kurang bagus, ya diperbaiki. Itu kan namanya orang yang berlogika. Tapi kalau orang yang tidak berlogika, sudah tahu salah, seperti maskulin ini, tapi tidak mau merubah sifatnya, tidak mau meminta maaf, tidak mau juga menerima maaf. Jadi bingung, dia mau cari korban lainnya. Dengan cara ya meninggalkan orang-orang di sekitar dia yang tidak satu ritme dengan dia. Jadi orang yang energi positif ya dia pergi karena dia mau mencari orang yang energi negatif yang satu seirama dengan dia. Ya. Intinya gitu aja. Kenapa kamu harus mau berlama-lama dengan orang yang model begitu? Entah kamu cuekin, entah tidak ya. Saya lihat memang ke depan dia malah pergi aja itu. Tidak ada niat untuk mau balik ke kamu. Entah kamu yang sudah merengek-rengek sampai bersujud juga dia tidak mau. Ya saya lihatnya seperti dia keras sekali ya. Keras dengan yang salah gitu loh. Kalau kita keras dengan kita bersikukuh dengan kita punya keinginan ya, artinya betul-betul ya ini kebaikan, ini yang terbaik. Tetapi kalau kita mempertahankan sesuatu yang salah, wah ini bingung juga ini. Ya. Artinya dalam tanda kutip ya ada ya manusia yang model begini ya, tapi memang ada. Ya. Keras kepalanya sangat tinggi dan egoisnya juga, pokoknya semua yang negatif-negatif aja. Kamu mau bertahan dengan dia ya itu resiko, jangan pernah menyalahkan universe. Karena universe sudah memberkati kamu dengan cara membuka topeng dari orang yang kamu ini. Artinya pasangan kamu. Kalau kamu belum menikah itu lebih bagus lagi. Kalau sudah menikah ya itu terserah dari kamu, itu pilihan. Ya. Apalagi kalau sudah punya anak-anak ya. Tapi kalau menurut saya anak-anak itu malah dia akan lebih trauma. Orang biasa bilang gini ya, kalau ada perceraian, bukan berarti saya harus bilang kamu bercerai ataupun tidak ya. Itu kembali ke kamu. Cuman ada biasa statement bilang kalau orang tua bercerai anak-anak korban, tidak ya. Siapa yang berbicara begitu? Mungkin memang sebagian ya, memang betul ya. Dia membandingkan antara dia dengan kehidupan teman-temannya yang sempurna ya. Tetapi dia akan jauh lebih sakit dan trauma apabila dia melihat ibu dan bapaknya tidak ada cinta kasih, apalagi ada pemukulan ya. Intinya dia melihat dengan mata kepala sendiri. Itu yang membuat anak-anak zaman sekarang itu kok sudah ini ya, sudah usia kok belum nikah karena dia melihat yang negatif-negatif dari orang tuanya. Lihat sekarang, dulu itu orang 17 14 sudah ibaratkan kalau perempuan sudah bisa sudah mens ya, berarti sudah dianggap dewasa. Entah dia mau mens 12 tahun, entah mau 7 tahun, sudah bisa nikah. Kalau sekarang orang sudah mau kepala 4 juga belum nikah, malah mungkin sudah ini belum gitu ya, karena ada trauma. Itu yang saya bilang, kita sebagai orang tua itu juga harus lebih cerdas ya. Kalau memang kamu bisa menahan perasaan, tetap ini ya silahkan. Karena trauma anak itu lebih ini ya, akhirnya dia belum nikah karena itu. Mungkin dia mendapatkan orang tua yang super bahagia, lengkap, super maksudnya dalam tanda kutip lengkap ya, tetapi cuek-cuekan, tidak ada cinta kasih, apalagi ada pemukulan. Itu yang nanti mindsetnya dia itu berpikir bahwa pasangan saya nanti modelnya gini-gini, karena ya itu dia sudah takut dari kelakuan dari perlakuan orang tuanya ke, contohnya ayah dan ibunya punya kelakuan di rumah modelnya kayak begitu, dia sudah mindsetnya sudah gitu, jadi dia takut duluan ya. Kadang-kadang orang berpikir bahwa loh kenapa ya kamu sudah punya banyak uang, karir bagus, kok belum jodoh-jodoh apa. Itu karena dirinya saja, dia menutup diri ya. Entah dia menutup diri ataukah dalam tanda kutip ya dia juga ada trauma sendiri. Entah ditinggalin juga ya, tambah lagi dengan sudah trauma dari orang tuanya, tambah lagi dengan pengalaman pribadinya ya.
Jadi gitu ya, mendingan diam. Kalau memang tidak ada chemistry ya diam aja, jangan ada gerakan tambahan lagi. Kalau memang ada gerakan-gerakan lainnya ya harus bisa mengambil keputusan, intinya gitu ya. Tapi basically saya lihat untuk feminim ya, good luck buat kamu ya. Kamu sekarang sudah strong, kamu sekarang sudah happy, kamu sekarang sudah lebih baik dibandingkan kehidupan kamu masa lalu. Kamu mandiri, kamu enjoy dengan diri kamu, itu yang bagus. Jadi sekarang saya lihat feminim lebih bahagia ya. Walaupun kamu sendiri kamu bahagia ya, kadang-kadang kamu memang merasa sedih ya kalau kamu lagi galau-galau gitu, tapi saya lihat 85% energi kamu positif, selalu memberikan semangat spirit buat diri kamu untuk lebih bisa bangkit agar kamu bisa lebih baik di hari-hari berikut ya. Semoga feminim kamu sampai ke depan juga harus lebih baik ya. Intinya gitu, harus berikan energi positif. Kalau kamu memberikan energi negatif pada diri kamu ya sudah, yang lain-lain nggak akan bagus juga, termasuk keuangan. Karena kamu pisah dengan pasangan ini karena masalah keuangan sebenarnya, ya. Karena pasangan kamu juga mau kestabilan dalam bidang keuangan, dia mau santai-santai aja. Pas kamu jatuh, ya sudah dia cari orang yang mulai ini ya, entah dia dengan ya artinya nafsu, ya kayak untuk hidup bebas gitu ya, tanpa ikatan ya, walaupun bagaimana. Dan saya lihat dia mau hanya untuk ya apa ya, kalau dibilang untuk apa ya, ya gairah-gairah aja gitu untuk seks dan macam-macam, tapi tanpa ada tanggung jawab ya, mau happy aja ya, terutama duit, uang ya. Jadi gitu ya, feminim ya, jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi, karena setiap apa yang terjadi itulah yang terbaik buat kamu ya. Kalau kamu mau diperalat sampai tua nanti ya begitu. Jadi harus lebih positif, jangan pernah kecewa pada universe ya. Saya sudah berjuang, saya sudah ini kok hasilnya gini. Universe menyelamatkan kamu ya. Sekarang itu pilihan dari kamu mau mempertahankan, kamu mau memperbaiki, kamu mau bagaimana, silahkan ya. Intinya gitu. Karena saya sudah memberikan pesan ya, hidup kamu jauh lebih baik dengan maskulin ya. Sekarang pilihan kamu mau hidup kembali lagi, hidup dengan keterpurukan, ataukah mau hidup dengan yang lebih baik ke depan ya. Karena saya lihat maskulin ini orangnya ego. Sekarang kamu mau mempertahankan orang yang egois, atau mau mencari orang yang satu ritme, ataukah mau hidup sendiri dengan diri kamu sendiri, mencintai diri kamu sendiri. Nah, itu pilihan dari kamu ya. Karena kehidupan ini adalah pilihan ya. Energi itu ya semoga baik terus ya, karena energi ini berputar. Untuk sekarang saya belum bisa lihat untuk pasangan kamu maskulin, artinya untuk maskulin mau berubah ya, tidak ya, belum ada tanda-tanda ya, karena egonya tinggi ya, dan dia kasarnya itu bahasanya hanya mau menang sendiri dengan pemalasnya tinggi, tidak ada daya juang ya. Untuk dirinya saja dia begitu, apalagi untuk memperjuangkan orang ya. Untuk memperjuangkan dirinya saja itu, lihat, dia lebih memilih egonya dibandingkan isi hatinya ya. Isi hatinya bilang saya ini sudah salah loh, tapi karena energi negatifnya dominan, dibilang sudahlah, saya tetap aja gitu, daripada saya nanti dibilang pecundang lah, dibilang suami-suami atau takut istri atau istri gitu ya. Dan ini bukan berarti, kalau maskulin ini bukan berarti laki-laki ya. Karena kalau seandainya wanita dia dominan dalam hubungan kamu, berarti wanita itu energi maskulin ya. Sekarang kamu tentukan posisi kamu di mana, maskulin ataukah feminim ya. Intinya seperti gitu ya. Karena beda-beda. Macam contoh, kamu pacaran dengan si A ya, si A ini dia dominan ya, berarti kamu energi feminim. Tetapi kamu pacaran lagi dengan si B ya, si B kamu yang dominan ya, berarti kamu yang maskulin ya. Intinya seperti gitu. Karena tiap pribadi yang berbeda itu kita punya energi juga berbeda ya. Ya saya doakan untuk feminim ya, sukses selalu. Kamu sudah bagus untuk sekarang, sudah happy, sudah enjoy, tingkatkan untuk memperbanyaklah sedekah, saya lihatnya gitu ya, supaya memancing keberuntungan di hari esok ya.
Yang sudah menikah selalu sabar ya, diberikan ketabahan. Semoga saya doakan semoga pasangan kamu bisa lebih baik ke depannya dan bisa ini ya, bisa bertobat ya. Karena kalau dia tidak bertobat ya kamu juga seakan-akan kamu digantung juga kan. Karena ya begitu, kamu mau pergi bersama dia, dia memberikan kamu bukan kemudahan, bukan membantu, malah kamu yang membebani kamu, bahasa kasarnya kamu berjuang sendiri. Ya. Kamu tidak bersama dia juga, ya mungkin dalam tanda kutip ya aib dalam rumah tangga kamu, bahasa kasar ya, tapi ini sebenarnya bukan aib ya. Ini kita kan hidup di dunia ini tidak ada yang sempurna. Ya, sekarang itu pilihan. Kita mau kita mau mempertahankan yang negatif ataukah kita memperbaiki. Kalau dia tidak mau memperbaiki ya sudah, tinggalkan aja. Kalau dia memperbaiki ya berarti kita lanjut lagi. Ya, kita lihat ke depan apakah memang betul-betul bersinergi ya. Karena ini energi bisa berputar ya. Kalau dia insaf berarti kamu seirama. Ya. Kalau dia tidak ada pertobatan ya sudah, berarti dia akan begitu-begitu aja kehidupannya, dan akan kamu bersama dia dengan energi negatif. Kamu jangan pernah menyalahkan universe lagi. Kalau rezeki kamu surut, kamu suka sakit-sakitan, anak dan macam-macam tidak jelas juga ya. Itu karena ya kesalahan dari kamu. Kalau seandainya dia mau berubah, pasangan kamu maskulin ini mau berubah, bersinergi dengan kamu, silahkan berikan dia kesempatan. Ini yang sudah menikah ya. Kalau yang belum menikah, kamu harus lebih jeli untuk mendapatkan pasangan yang lebih baik ya. Ingat, pada saat kita belum menikah semua baik-baik aja, semua seirama dengan apa yang kita mau. Tetapi pada saat kita sudah menikah semuanya tidak seperti begitu ya. Jadi harus kamu betul-betul mendapatkan laki-laki ataupun pasangan perempuan yang kalau dalam tanda kutip dia itu bisa menerima kamu apa adanya, bukan karena ada apanya ya. Intinya gitu aja. Karena saya lihat sekarang ini cinta-cinta zaman sekarang ini karena ada apanya. Entah dia cantik, entah dia ganteng, entah dia kaya ya. Ingat ya, semua itu hanya titipan ya. Tetapi kalau dari hati kita belum punya apa-apa, pasti akan dengan kerja keras. Itu yang saya bilang, kalau sudah nikah itu tanggung jawab. Kalau dia belum punya tanggung jawab, dan walaupun dia kaya, uang itu akan habis dan kamu akan ribut ya. Sama kalau dia berdasarkan pemalas dan mungkin hanya karena dia bangga kamu cantik ganteng, makan itu ganteng, besok dia akan sakit-sakitan, keriput dan macam-macam, pasti akan ditinggalin lagi. Semua itu tidak ada abadi. Yang abadi itu dalam hati, energi antar kalian berdua ya. Gitu ya. Pokoknya good luck buat ini ya, feminim ya. Kamu sudah lebih move on, lebih baik, dan semoga ke depan saya doakan hubungan kamu dengan pasangan kamu pun akan baik ya. Semoga resonate ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.